Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi na'maduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati Ketua PRM Kayu Putih beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua PRA Kayu Putih beserta jajarannya, yang saya hormati Kepala Sekolah TK, SD, SMP beserta jajarannya, serta Bapak, Ibu, Guru, karyawan yang saya cintai. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita dapat bertatam Kayu Putih dengan tema implementasi ideologi Muhammadiyah yang berkemajuan. Berikut ini adalah susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan, kedua, pembinaan dalam ilahi. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. Yang keempat, sambutan dari Dikasmen. Yang kelima, penyampaian atau laporan amal usaha Muhammadiyah. Yang kedelapan, penutup. Memasuki acara berikut. Pembacaan Sari Tirawah, pembacaan kalam ilahi oleh Muhammad Gufron Iqbal SPDI. Kepada Bapak Muhammad Iqbal dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa dhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum falaffa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum ala tafarruqin minan nari fa'antum kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Apa bedanya? Terima kasih kepada Bapak Muhammad Iqbal. Semoga kita yang mendengarkan mendapat hidayah dari Allah. Acara yang ketiga yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. Hadirin dipersilakan berdiri. Nah, telurnya udah. Pisaunya terakhir teh.
Jiwa bangsaku banyak Indonesia Raya merdeka merdeka tanahku negeriku yang cinta Indonesia Raya merdeka merdeka hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya. Kayaknya cuaca jelek. Berapa? Iya. Oh ya. Oh ya, jadi artinya sudah ready itu Pak ya? Oh, jadi berarti Pak, saya simpulkan. Oh, kan? Tetap bersih hijau Sekarang yang keempat yaitu
Nggak kedengaran suaranya. Suara nggak kedengaran. Iya, ini pada sudah full. Ya, yang di sini itu. Ya nggak ada. Ya klik lah di Tidak sini. dinyalain Gimana? suaranya. Ya klik aja gitu. Di sebelah sini. Suaranya. Volumenya Suara nggak beda. keluar katanya. Suara Beda nggak di mute. keluar. dibuka, beda. Bu Ida di mute itu. Acara yang keempat yaitu sambutan oleh Ketua PRM Kayu Putih bagian Dikdasmen yaitu Bapak Dr. Buang Sutrisno MM. Mana standar? Padanya dipersilahkan. Apa sih mana ya su? Suaranya mana? Biasanya ada di sini nih. Mana sini? Sudah Bu, udah dibuka. Mute-nya. Pak Buang suaranya dibuka. Sinyalnya lagi jelek. Sinyalnya lagi nggak bagus. Pak Buang di mute itu. Pak Buang mau dibuka suara ininya. Mute-nya buka. Mute-nya dibuka. Ya sudah Pak Buang, sudah kebuka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke mute lagi tuh Pak. Pak, mute-nya dibuka dulu. Pak, ketutup lagi tuh Pak. Mic-nya di-unmute. Kemana? Masih di mute. Ya sudah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu, para guru karyawan di lingkungan Amal Usaha Muhammadiyah Kayu Putih. Marilah pertama kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kepada kita sekalian nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita bisa bersilaturahim pada pagi hari ini. Ini merupakan program ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut kesepakatan bersama para guru dan karyawan, ya, para guru dan karyawan di lingkungan Muhammadiyah Kayu Putih, baik termasuk nama Aisyah, yaitu SPN, ya kan, dan Muhammadiyah Diterep. Jadi kegiatan ini akan kita laksanakan secara lanjutan dalam Bapak Ibu kalian sudah laksanakan untuk pengelolaan aset kami Bapak Saifullah Salim untuk bisa memberikan pencerahan yaitu mengenai kemuhammadian. Jadi intinya Bapak Ibu para guru karyawan sebagai kader Muhammadiyah bisa istilahnya ini loh Muhammadiyah.
Jadi kalau sudah masuk di lingkungan Muhammadiyah, ya kita bicaranya sebagai Muhammadiyah. Ya kan? Karena kita kan asal dari beberapa latar belakang, ada yang bukan dari Muhammadiyah saja, tapi sudah bergabung dalam Muhammadiyah. Coba kita sebagai kader Muhammadiyah di dalam tindak tanduk kita dan dalam istilah kegiatan-kegiatan yang misalnya dalam kegiatan sebagai khatib, sebagai mubalik itu di lingkungan Muhammadiyah, ya kita harus sebagai Muhammadiyah. Nanti Pak Isyaf mungkin akan menyampaikan masalah ini masalah penting, jangan sampai nanti kita dan contoh-contoh yang kemarin disampaikan kepada di guru-guru SD itu kemarin siang itu sangat penting sekali. Misalnya ada yang jamnya sholat sudah azan, ya sudah berhenti dulu, stop. Kita inilah ciri-ciri sekolah-sekolah yang berlatar belakang agama. Kita juga harus, terutama di lingkungan keluarga Muhammadiyah, yang tetap memegang prinsip ini. Saya kira ini aja yang kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kurang berkenan. Intinya ini secara berkelanjutan. Nanti tiap bulan, besok programnya apalagi, ada program secara berkelanjutan. Termasuk juga pengetahuan umum untuk meningkatkan kualitas para guru dan karyawan. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara yang kelima yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Jafarullah Salim, M.Hum. Kepadanya dipersilahkan. Suara saya kedengaran, Pak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Suaranya. Baik, terima kasih Ibu Intan, Pak Buang, segenap kepala sekolah, guru-guru, karyawan. Tadi saya lihat juga itu ada Bu Alma, segenap guru-guru, karyawan lingkungan Muhammadiyah dan Aisyah Ranting Kayu Putih yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, warga Persyarikatan Muhammadiyah Kayu Putih yang saya hormati, terima kasih. Pagi ini saya diberi kesempatan untuk menerangkan sedikit tentang soal-soal yang berkaitan dengan pemikiran keagamaan Muhammadiyah dan bagaimana implementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari dalam rangka menuju sebuah idealisme yang digagas oleh Muhammadiyah, yaitu Indonesia berkemajuan, atau katakanlah Muslim yang berkemajuan. Saya lebih dahulu ingin menyampaikan pada kita bahwa semua kelompok dan kalangan Muslim ini yakin betul tentang apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya pada Al-Quran dari berbagai ayat. Saya ambil saja satu potong ayat dari surah Al-Bayyinah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tiadalah mereka diperintahkan selama hidup di dunia ini melainkan adalah untuk menjalankan ibadah kepada Allah. Mukhlishina lahuddin. Ibadahnya yang ikhlas, yang bersih dari syirik, ibadahnya menuju kepada satu titik pengabdian tunggal kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, menurut hemat saya, perlulah lebih dahulu kita memahami bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala ibadah, bukan berarti bahwa ini kenapa ada suara ikutan itu? Halo? Jadi menurut hemat saya, waduh, itu suaranya diikuti. Ada apa nih ya? Tuh, ini ada gangguan ini. Tolong lagi, Pak. Mana tadi sih? Vicky. Ada apa ya? Suaranya kok? Dani minta tolong adminnya yang selain Pak Zafrullah supaya di-mute aja mic-nya. Iya, mungkin gangguan karena banyak yang menyalakan mic gitu dan jadi akhirnya terputus-putus sinyalnya. Kalau bisa jadikan saya co-host, kalau boleh izin. Bisa ya Pak ya? Halo? Ya, Pak. Bisa, Pak. Pak, terdengar jelas, Pak. Ya, ya. Jadi saya ulang kembali Pak. Firman Allah yang saya bacakan tadi, artinya kita hanya untuk beribadah pada Allah. Beribadah kepada Allah itu, menurut konsepsi Muhammadiyah, sesungguhnya adalah totalitas dari kehidupan kita seluruhnya. Kenapa? Di Muhammadiyah itu dipandang makna ibadah itu ada dua bidang, dua dimensi. Dimensi pertama adalah yang kita sebut namanya ibadah mahdoh. Ibadah yang dalam hubungannya kita dengan Allah Azza wa Jalla, hablum minallah. Itulah dia ibadah yang kita sebut namanya ibadah khusyuk. Salat, baca Quran, tahajud, zikir, doa, baca salawat, haji, itu seluruhnya adalah ibadah mahdoh. Artinya yang tata caranya sepenuhnya itu mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Jadi kalau ibadah mahdoh itu adalah ibadah, baik tata caranya, rinciannya, syarat-syarat, hayanya, itu seluruhnya harus tunduk patuh kepada apa yang semata-mata menurut sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu selalu dikawal dengan 3 unsur. Pertama adalah kaifiyahnya, caranya bagaimana, mengacu pada Nabi. Yang kedua, bagaimana rincian ABCD-nya, alif batanya, itu mengacu pada bersandar pada perbuatan Nabi, sunnah Nabi. Dan yang ketiga adalah syarat hay'ah, kondisi-kondisi apa yang dikehendaki untuk dapat menjalankan itu semata pada Nabi. Itu menurut pemahaman Muhammadiyah. Nah, yang kedua, di luar sistem ibadah mahdoh tadi, itu yang disebut namanya ibadah umum. Ibadah dalam arti apa? Segala sesuatu perbuatan yang dibolehkan Allah dan Rasul kita melakukannya. Itu namanya ibadah.
Dengan demikian, segala sesuatu aktivitas hidup kita manusia ini, kalau kita niatkan dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri pada Allah, maka itu menurut Muhammadiyah adalah ibadah. Jadi yang namanya ibadah ada juga di luar sistem hablum minallah. Itulah dia dalam kegiatan belajar mengajar, jadi dosen, jadi guru, kegiatan kesehatan, dokter, perawat, melayani pasien, kegiatan pembangunan, seorang insinyur, pekerja, tukang, menjalankan kegiatan-kegiatan sebagai mencari maishanya. Tapi kalau diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, mencari ridha Allah, maka menurut Muhammadiyah itu adalah ibadah. Ini kunci pertama yang mau saya sampaikan. Dengan demikian, doktrin ibadah itu adalah sangat luas. Dan karena itu, memang menurut Muhammadiyah, kita harus mengenal cara bagaimana kita dapat mengenal Allah untuk membersihkan diri kita dari segala pengaruh syirik. Kalau Muhammadiyah mengatakan bahwa kita melakukan observasi terhadap alam semesta, melakukan penelitian, pengkajian, melakukan berbagai pengamatan dalam disiplin ilmu kita masing-masing, matematika, fisika, bahasa, ekonomi, hukum, apapun, kalau dikata kita itu dalam rangka mengamati gejala alam semesta, kehidupan sosial masyarakat yang berbeda-beda dengan keanekaragaman suku, bangsa, agama dan sebagainya, kalau andai kata itu dalam rangka lima'rifatillah, dalam rangka mengenal Allah, maka itu kata Muhammadiyah wajibun syara'an. Itu adalah suatu kewajiban menurut syarak agama. Nah inilah Pak, fungsi dari para ilmuwan. Mereka-mereka yang bergerak di bidang ilmu pengetahuan. Saya tahu Bu Alma misalnya dosen komunikasi di Al-Azhar. Itu pengembangan konsep komunikasi, kalau andai kata kita niatkan karena Allah, itu adalah ibadah. Asalkan kita berniat kepada Allah, begitu caranya kita taqarrub dengan ilmu mendekati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, memang dengan demikian kita mengenal Allah itu adalah melalui akal wan nazar, melalui akal, logika kita yang sehat, nalar kita yang jernih, pengamatan kita terhadap kehidupan sehari-hari, bahkan dari kehidupan kita sendiri, itu adalah caranya kita merawat tauhid. Jadi syahadat yang kita ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang disebut namanya dengan syahadat tauhid dan syahadat risalah, menghendaki adalah syahadat yang aktif, bukan pasif. Syahadat aktif itulah yang kita wujudkan dalam bidang pekerjaan yang kita geluti sehari-hari. Jadi ma'rifatullah itu melalui akal dan nazar, melalui kecerdasan akal yang dianugerahkan Allah pada kita, dan melalui penelitian kita terhadap gejala kehidupan sehari-hari terhadap alam semesta ini. Dan yang kedua adalah mengenal ma'rifatullah itu adalah melalui apa yang kita sebut namanya ma'rifatullah, ma'rifatu asma'illah, mengenal Allah dari nama-namanya yang kita kenal yang 99 nama serta sifat-sifatnya yang ada. Jadi hadirin, setiap kita membaca Al-Quran, kita baca saja sembarangan ayat misalnya gitu Pak ya. Setiap kita membaca ayat Al-Quran, maka kita akan mengenal di situ ada nama Allah. Misalnya saja saya baca, dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'budhuhu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Demikianlah Allah Tuhanmu, tiada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pencipta segala sesuatu. Hendaklah kalian beribadah kepadanya, dan Dia mewakili
melindungi, membela segala sesuatu. Itu namanya kita ma'rifatullah. Melalui asma'nya, melalui ayat-ayat yang tertulis dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Melalui pengamatan terhadap alam semesta, gejala-gejala sosial yang kita lihat, yang kemudian juga kita bawa dalam disiplin, profesi, pekerjaan kita masing-masing, yang semuanya adalah bahagian dari tata nilai yang dalam agama itu dianggap sebagai bahagian dari ibadah. Jadi ibadah itu adalah ibadah yang sifatnya khusus, yang semata-mata mengikuti Nabi, ikhlas menjalankannya. Ibadah yang kedua adalah ibadah umum, yang untuk profesi apapun, yang apabila kita yakin dalam profesi itu terdapat nilai-nilai amal soleh, nilai-nilai layanan public services kepada orang lain. Itu dalam Muhammadiyah. Yang kedua, kalau makna syahadat yang dikehendaki itu ada syahadat yang aktif, itu muncul dalam perilaku kita ada dua macam tadi kan. Pertama adalah ibadah dalam arti menyembah Allah, dan itu kita kerjakan dengan sungguh-sungguh mencari ridha Allah, baik yang khusus ataupun yang umum, maka itu menghendaki adanya pengorbanan kita. Pengorbanan inilah yang kita sebut namanya dengan jihad. Tadi saya bacakan surah Ali Imran ayat 142. Am hasibutum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu akan menduga begitu saja masuk ke dalam surga sedangkan Allah belum melihat, belum mengetahui kalian ini sudah berjihad, sudah bekerja sesungguh hati, dan belum Allah tahu kesabaran kalian dalam menjalankan perintah jihad itu. Jadi jihad dalam konsepsi hidup adalah perjuangan kita yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan nilai-nilai ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian, maka jihad yang dikehendaki itu adalah jihad, bukan seperti jihad dalam persepsi orang-orang yang tidak suka dengan Islam, mendefinisikan, memojokkan jihad dalam arti teroris. Jihadis itu adalah teroris. Saya katakan tidak. Jihad itu adalah upaya kita yang sungguh-sungguh untuk mengubah keadaan yang buruk menjadi baik, yang belum maju menjadi maju, bagaimana keadaan miskin menjadi kaya, keadaan bodoh menjadi apa yang kita sebut namanya menjadi cerdas. Jadi kalau boleh dikatakan, jihad itu adalah bagaimana melepaskan umat dari tiga hal. Penyakit utama manusia ini dari segi persepsi Al-Quran ada tiga. Pertama, melepaskan manusia dari syirik, karena syirik berujung kepada kehancuran. Kedua, melepaskan manusia dari dolal, jalan kehidupan yang ditempuh itu sesat. Nah, itu yang dikatakan tadi pagi saya panjang menguraikan di Masjid Ar-Rahim. Wa hadainahun najdain falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah, dan selanjutnya akan selalu ditunjukkan kepada manusia itu dua jalan. Tariqul khairi wa tariqus syarri. Anda mau jalan baik atau jalan buruk. Anda kalau menempuh jalan yang baik, di sana menunggu surga. Anda menempuh jalan yang sesat, jalan yang menuju kepada kejahatan, di sana menunggu neraka. Sengsara dunia dan sengsara akhirat. Karena itulah, maka yang kita sebut namanya dengan jihad itu adalah jangan sampai manusia itu menempuh jalan kehidupan yang sesat. Tidak ada cara bagi kita untuk bisa melepaskan manusia dari jalan yang sesat itu, melainkan adalah dengan kesadaran iman kita, dengan kesadaran kita untuk menerapkan konsepsi hidup sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, bahwa jihad adalah dalam rangka melepaskan manusia dari kebodohan,
jahalah. Melepaskan manusia dari kebodohan, pasti caranya yang paling gampang adalah melalui proses pendidikan dan pengajaran. Kalau proses pendidikan pengajaran kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, maka itu akan terjadilah proses peningkatan kualitas hidup kita. Kemarin dengan Pak Buang bersama di depan guru SD saya juga katakan, tugas guru, karyawan, tugas kita seluruhnya dalam perserikatan ini di bidang melepaskan manusia dari jahala adalah meningkatkan kualitas peradaban kita. Bagaimana level of civilization, tingkat peradaban kita itu meningkat dari waktu ke waktu. Peradaban yang terkait dengan kesehatan, kebersihan, ketertiban, peradaban yang terkait dengan akhlakul karimah, peradaban yang terkait dengan nilai-nilai kebinekaan, penghormatan terhadap orang lain disebut namanya toleran, itu adalah menunjukkan kualitas peradaban yang kita peroleh dari proses pendidikan yang panjang. Dari Islam mengajarkan kita terjadinya proses taghayur, perubahan dari waktu ke waktu, tapi perubahan yang dikehendaki itu adalah perubahan menuju kepada kebaikan. Inilah disebutkan sering dalam Muhammadiyah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kan gitu ya. Jadi hendaklah ada kelompok di kalangan kita muslim ini yang berjihad. Mereka adalah umat terbaik yang berusaha melepaskan manusia. Yang ditonjolkan kepada orang banyak, lalu dia bekerja, menegakkan, menyuruh manusia berbuat ma'ruf, mencegah manusia berbuat mungkar. Waktu minuna billah, mereka itu akan beriman kepada Allah, dan itulah diharapkan mereka akan mendapatkan kemenangan. Jadi jalannya ditujukan pada kita adalah jalan jihad. Nah sekarang persoalannya, jihad itu adalah kewajiban individu kita. Tapi akan lebih baik kalau jihad itu kita organisir. Kita lakukan upaya-upaya jihad itu tidak jalan sendiri-sendiri. Tetapi jalan melalui suatu hal yang terorganisir, yang terstruktur. Bahasa Pak Buang, yang terencana. Nah disitulah muncul apa yang disebut namanya Muhammadiyah. Muhammadiyah ini mengajak Muslim melakukan jihad kolektif. Perencanaannya ada, kemudian juga sasarannya jelas, lalu kemudian kita bersama-sama melakukan jihad itu berdasarkan kaedah-kaedah organisasi yang ada, dan kemudian kita mengingat jihad itu adalah sesuatu yang kita jalankan secara kolektif dan kolegial. Jadi jihad kita jadi amanahkan oleh Allah dan Rasul dalam banyak ayat, bagaimana kita bersama-sama menegakkan, menjunjung tinggi agama Islam melalui suatu organisasi yang kita sebut namanya Muhammadiyah. Oleh karena itulah tidak salah kalau dengan proses yang saya katakan tadi, Muhammadiyah menghendaki syahadatnya itu harus aktif. Muhammadiyah tidak semata-mata mendorong orang untuk beribadah di masjid, tapi juga mana aktivitas Anda di luar masjid, menggerakkan potensi masyarakat untuk bersama-sama kita melepaskan diri dari syirik, kesesatan, dan kebodohan, menuju kepada suatu masyarakat yang dikatakan masyarakat yang maju, masyarakat yang dalam Quran dikatakan bahwa adanya masyarakat yang thayyibah. Jadi kasyajaratin thayyibah. Hendaklah kita menjadi pohon yang baik. Pohon yang ibarat pohon korma, kalau di Indonesia pohon kelapa, segalanya berbuah. Segalanya bermanfaat untuk manusia. Kalau kelapa kita lihat, mulai dari pucuknya, daunnya, buahnya, serabutnya, batoknya, batangnya, akarnya, semuanya itu bermanfaat. Nah itulah dia Muhammadiyah.
marilah kita, itulah Pak Dedi dulu ya Pak, ketika kita membuat sebuah sketch tentang Muhammadiyah, saya katakan Muhammadiyah itu adalah syajaratan thayyibah. Syajaratin thayyibah atau syajaratan thayyibah. Dimanapun kita ditugaskan, sebagai guru, karyawan, ustadz, penceramah, office boy, apalagi tugas kita. Mungkin juga tugas kita adalah hanya sekadar melayani orang tua murid, menjaga kebersihan. Itu menurut saya haruslah kita pandang diri kita ini sebagai syajaratan thayyibah. Mana buah Anda untuk orang lain? Karena yang dikehendaki dari kita adalah, bahasa saya Pak Buang, Ibu kan, kita dikehendaki menjadi syahadat kita itu aktif. Tidak sekadar deklarasi imania melalui ekspresis verbal, bukan semata-mata lidah, tapi mana buahnya. Kalau tidak ada buahnya, belum tentu kita akan dengan iman kita diantarkan ke surga. Itu prinsip bermuhammadiyah. Siapapun dia, kita bermuhammadiyah bukan karena mencapai sebuah jabatan. Tidak ada yang kita harap, Pak Buang dan saya, Bu Intan, Bu Alba, tidak ada. Muhammadiyah tidak menjanjikan apa-apa. Tapi kalau kita berjihad, bersungguh-sungguh, yang kita harap adalah terdapat nilai-nilai jihad kita. Nilai upaya kita untuk memerangi kemusyrikan, kebodohan, dan kesesatan. Sehingga kita diharapkan jihad yang akan membawa kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi saya harap sekali lagi, mengapa di Muhammadiyah Pak Profesor Din Samsudin menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah, setelah tidak lagi jadi Ketua PP, beliau kembali menjadi Ketua Ranting Muhammadiyah. Itu suatu hal yang luar biasa. Karena memang di Muhammadiyah kita tidak mengaruh apa-apa. Karena itulah kesadaran ini sangat penting. Ya insya Allah lah, Bu Sri berapa banyak beban yang beliau harus pikul menghadapi tugas-tugas di Baitul Quran. Apalagi ini Bu Zulaiha Intan menghadapi anak-anak yang sedang tumbuh, kenakalan, anak-anak SMP dan sebagainya. Udahlah, ini bahagian dari jihad saya. Jihad sebagai konsekuensi dari syahadat aktif yang tidak hanya kita ucapkan dalam salat atau dalam zikir doa kita. Karena itulah organisasi ini yang dirancang oleh Ki Haji Ahmad Dahlan, didirikan sejak tahun 1912. Ini adalah organisasi yang saya lanjutkan. Ini ditandai dengan 3 ciri. Ciri-ciri inilah yang kalau kita rawat, kita jalankan dengan sebaik-baiknya, insya Allah dia akan membawa kita kepada sebuah kemajuan bangsa dan negara. Itulah Islam berkemajuan. Mungkin tidak tepat Islam berkemajuan, Muslim berkemajuan, Indonesia yang berkemajuan. Mengapa? Untuk sekadar melihat mengapa Muhammadiyah tetap bertahan. Mungkin juga organisasi lain tentu pasti baik ya. NU, Al-Wasliyah, Persis pasti punya karakteristik masing-masing. Tapi kita hanya sekadar membicarakan kenapa Muhammadiyah bisa bertahan melewati kurun waktu lebih dari 1 abad. Kata Pak Haidar Nasir, kenapa Muhammadiyah bisa melintasi gerak zaman sejak zaman penjajahan Belanda, Jepang, kemerdekaan, masa-masa Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi sekarang. Insya Allah, kenapa Muhammadiyah masih bisa tetap bertahan dalam berbagai kondisi-kondisi yang krisis dan membahayakan? Menurut saya, yang pertama, tadi saya sudah sebut, karena adanya doktrin ibadah. Kalau sudah bicara ibadah, di situ yang dikehendaki adalah keikhlasan berkorban, berjihad yang ditegakkan oleh Nabi SAW. Inilah modal utama Muhammadiyah untuk bisa menjalankan tugasnya membawa umat menuju kemajuan. Yang kedua adalah karena doktrin organisasi di Muhammadiyah itu adalah doktrin badan hukum. 1912 Muhammadiyah berdiri, tahun 1914 Muhammadiyah itu sudah menjadi perkumpulan berbadan hukum. Vereniging van Persoonlijkheid.
sebuah perkumpulan yang dinyatakan diakui oleh pemerintah sebagai badan hukum. Jadi kalau dia berbadan hukum, maka begitu kita sudah berorganisasi, dan organisasi kita ini bukan hanya organisasi massa, tapi organisasi kita ini adalah perkumpulan berbadan hukum. Jadi pada perkumpulan berbadan hukum itu, perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan kita sudah menjadi bagian dari perbuatan sebuah badan hukum. Contoh yang paling sederhana adalah perbuatan manajemen, caranya kita mengelola aset kekayaan. Muhammadiyah punya aset dari Sabang sampai kepada Papua, ratusan cabang, ribuan, 1.500 cabang lebih kurang. Kemudian yang kedua adalah ranting, cabang, daerah, wilayah, sampai PP Muhammadiyah Jakarta dan Jogja, itu seluruh aset-aset itu adalah aset persyarikatan. Dia tidak boleh mampir dinyatakan diklaim sebagai aset pribadi. Di sini agak berbeda dengan yayasan yang setelah berdiri lalu kemudian yayasan bisa menghadapi masalah karena klaim keluarga inilah orang tua saya yang punya. Nah, Muhammadiyah terhindar dari itu. Itu sebabnya di Muhammadiyah dilarang orang mendirikan dilarang orang mendirikan yayasan karena dikhawatirkan nanti aset-aset Muhammadiyah berpindah kepada aset keluarga. Jadi dengan demikian Muhammadiyah insya Allah bebas dari fitnah. Seluruhnya orang bekerja untuk persyarikatan dalam rangka mencari ridho Allah. Pak Fahmi Khatib mengajarkan pada saya, jangan kita bekerja untuk Muhammadiyah, bukan. Kita bekerja untuk Allah, mencari ridho Allah melalui Muhammadiyah. Jadi kita bekerja bukan untuk Muhammadiyah, bekerja mencari ridho Allah melalui Muhammadiyah. Jadi kata Pak Fahmi dalam bahasa manajemen, bahasanya Pak Buang, Muhammadiyah itu adalah sasaran antara. Ya, sasaran antara. Sasaran akhir apa? Ridho Allah. Jadi jangan bekerja untuk sasaran antara. Kita tidak mengenal, oh saya ini fanatik Muhammadiyah. Bukan. Saya bekerja mengikuti aturan-aturan Muhammadiyah yang rasional untuk mencari ridha Allah. Jadi itu Pak. Dengan demikian, Muhammadiyah mengelola aset adalah atas dasar kesadaran dia. Ini adalah bahagian dari tugas saya untuk memberikan layanan kepada publik. Aset-aset Muhammadiyah keseluruhannya diniatkan dalam rangka ibadah umum tadi itu. Mauquf alaihnya kalau dia wakaf adalah untuk murid, untuk pasien, untuk mahasiswa, untuk orang-orang yang memerlukan pertolongan. Apalagi dalam masa corona ini terjadi bencana, kemarau, kebakaran, Muhammadiyah turun tangan, itu adalah bahagian yang saya sebut tadi namanya ibadah umum. Mungkin juga dikatakan sebagai ibadah sosial. Itu Pak. Jadi doktrin terdapatnya pemisahan kekayaan pribadi dengan kekayaan perkumpulan berbadan hukum menyebabkan Muhammadiyah dianggap sebagai sebuah organisasi paling kaya di dunia, katanya begitu ya. Walaupun kita tidak selalu harus membanggakan itu. Tapi memang itu kenyataannya. Kayu Putih tidak satu pun aset tercatat atas nama pengurusnya, tidak ada. Seluruh aset adalah aset Perserikatan Muhammadiyah Kayu Putih. Nanti Pak Buang dan saya, waktunya kita akan serahkan ini pada orang lain lagi. Melalui siklus organisasi, pemilihan organisasi, ini tidak aset kita. Jadi dengan demikian jangan bekerja di Muhammadiyah ada hidden agenda. Ada agenda terselubung mau menguasai aset. Itu jangan. Anda nanti akan kecewa dan Muhammadiyah insya Allah tidak akan memberi peluang untuk itu. Tidak akan ada di Muhammadiyah ini orang akan menjadi harus selamanya dia menjadi pimpinan organisasi, tidak. 5 tahun sekali dia harus diganti kecuali kalau diperpanjang atau terpilih kembali gitu. Jadi yang kedua itu adalah karena adanya doktrin itu. Doktrin Muhammadiyah sebagai badan hukum. Ini penting sekali untuk kita ingat. Dan yang ketiga, menurut saya struktur Muhammadiyah itu memang struktur yang sangat kokoh. Struktur yang menyebabkan agak sulit orang masuk ke dalam Muhammadiyah jika ingin mau mengacak-ngacak Muhammadiyah, tidak bisa. Kenapa demikian? Mari kita lihat.
Muhammadiyah itu dia di tingkat pusat ada Jogja dan Jakarta. Kita bisa bayangkan organisasi di 2 markas pusat. Ya, kalau di istilah NU namanya pengurus besar Nahdlatul Ulama. Dia di Jakarta. Kalau Muhammadiyah enggak, Jakarta dan Jogja. Bagaimana mungkin bisa memanage urusan ada Jakarta dan Jogja? Itu kekuatannya ada pada anggaran dasar Muhammadiyah. Jadi kekuatan anggaran dasar Muhammadiyah itu menyebabkan organisasi yang melebar ini dia kokoh. Dia mengenal juga prinsip teritorial yang dilaksanakan di pemerintah. Dia ada pimpinan pusat nasional. Untuk tingkat wilayah provinsi disebut namanya pimpinan wilayah Muhammadiyah. Untuk tingkat di bawahnya lagi kabupaten dan kota disebut namanya pimpinan daerah Muhammadiyah. Untuk tingkat kecamatan disebut namanya dengan pimpinan cabang Muhammadiyah, dan untuk tingkat paling rendah kelurahan disebut namanya pimpinan ranting Muhammadiyah. Begitu juga Aisyah. Aisyah adalah organisasi otonom. Dia adalah yang istimewa, yang paling besar organisasi otonomnya adalah Aisyah. Dengan demikian, struktur yang kuat ini tidak bisa diintervensi orang lain. Mengapa? Contohnya gini. Bisa nggak orang ikut-ikut mengatur siapa yang akan menjadi calon anggota pimpinan pusat Muhammadiyah ke depan? Tidak bisa. Karena dia ada struktur. Orang-orang yang akan dicalonkan menjadi calon, misalnya anggota pimpinan pusat Muhammadiyah ke depan, itu harus melalui seleksi yang ketat sekali. Siapa saja boleh maju sebagai calon anggota pimpinan pusat Muhammadiyah. Silakan nanti Kayu Putih, cabang, Muhammadiyah Jakarta Timur, silakan ajukan ke wilayah. Wilayah nanti bawa nama-nama itu melalui proses tanwir. Misalnya ada 300 orang calon-calon yang akan dipilih. Apakah 300-nya ke muktamar? Tidak. Nanti namanya tanwir, di bawah kekuasaan muktamar, itu menyeleksi. Sehingga akhirnya yang ada cuma 39 orang. 39 orang inilah yang dipilih secara bersama-sama melalui yang rahasia. Dan dalam waktu 2 jam, 3 jam saja sudah pemilihan, seperti yang saya saksikan di Makassar, itu sudah bisa diumumkan ketua umum dan sekretaris umum. Betapa hebat. Tanpa ada gejolak. Tidak ada orang sikut-sikutan, tidak ada main duit, segala macam, tidak ada. Itu kehebatan Pak. Saya, Pak Buang, jujur aja, setelah menyaksikan apa yang terjadi di muktamar, benar-benar kita dalam tanda petik bangga dalam arti bersyukur gitu ya. Tidak bisa orang. Begitu juga nanti ke bawah. Ke bawah akan ada proses pilihan terhadap calon-calon pimpinan, karena nanti sudah jelas menjadi Muhammadiyah tidak ada yang kita harap. Jadi yang diharapkan itu ada keikhlasan dan keyakinan kita bahwa yang kita lakukan ini adalah bagian dari ibadah. Nah karena itu Pak, jadi yang ketiga ini adalah karena doktrin dari anggaran dasar, di mana dalam anggaran dasar itu kita dalam prakteknya membedakan 2. Ada yang namanya struktur organisasi, misalnya tadi kita struktur organisasi pimpinan ranting Muhammadiyah. Di situ ada majelis, apa yang kita sebut namanya majelis pendidikan dasar menengah, Dikdasmen. Ada majelis tabligh, ada majelis tabligh, ada majelis wakaf harta bendaan, ada majelis pelayanan sosial. Kemudian nanti ada organisasi otonom, otonomnya Aisyah misalnya, kalau ada NA dan sebagainya. Tapi di luar itu, di luar struktur, ada yang kita sebut namanya amal usaha Muhammadiyah. Nah, amal usaha Muhammadiyah ini yang kembang, yang luas. Sehingga alhamdulillah amal usaha Muhammadiyah, 3 universitas Muhammadiyah mendapat pengakuan internasional. Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Muhammadiyah Solo ya. Yang ketiga kalau tidak salah Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan. Jadi ini apa? Struktur organisasi yang kuat tadi memungkinkan Muhammadiyah itu sangat lincah, bisa mengelola amal usaha, bisa maju. Dan itu adalah sekali lagi beda dengan kalau sekolah, universitas, rumah sakit dikelola oleh yayasan. Karena kalau yayasan bisa lama-lama
diklaim sebagai milik keluarga. Nah, Muhammadiyah tidak mungkin itu. Nah, kita di Kayu Putih ini adalah bagian dari orang-orang yang telah dengan secara sadar memilih diri kita ini bekerja untuk di dalam organisasi perkumpulan Muhammadiyah, tapi dalam rangka mencari ridha Allah untuk mencapai sebanyak mungkin ibadah khusus, ibadah mahdhah, dan ibadah umum melalui proses pengajaran, pendidikan, pelayanan sosial, dan lain sebagainya. Jadi menurut saya amal usaha Muhammadiyah inilah yang harus kita rawat dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Muhammadiyah Kayu Putih ada sedikit kemajuan yang kita peroleh dalam rangka layanan kepada masyarakat, dan karena itu pula lah kita mengharap segenap karyawan, guru-guru Muhammadiyah, yakinlah kalau Anda tidak mendapatkan bayaran yang pantas wajar dari Muhammadiyah, hendaklah dapat menghibur diri, toh saya bekerja bukan untuk Muhammadiyah. Saya bekerja adalah mencari ridha Allah. Saya justru ingin agar pekerjaan saya ini mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. So kalau andai kata kita mengharapkan gaji dari Muhammadiyah yang besar, barangkali kita salah sasaran. Kita salah pilih. Karena di Muhammadiyah tidak pernah kita dapat menjanjikan gaji yang besar. Tapi barangkali di situ ada barokah Allah. Seperti Ibu Sri Wahyuni sebutkan. Walaupun kecil gaji Muhammadiyah, tapi alhamdulillah rasa-rasanya tidak pula ada yang sampai kelaparan. Ada saja Tuhan itu memberikan rezeki. Wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa pada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, Allah akan beri dia rezeki dari segi dari arah yang dia tidak ketahui sebelumnya. Dan itu Bapak-bapak, Ibu, gaji yang kecil ini tidak hanya di Kayu Putih. Hampir di semua tempat karyawan Muhammadiyah itu ya begitu. Tapi alhamdulillah semuanya gembira. Mungkin di situ letaknya barokah Allah. Saya contoh di kampung saya guru TK Aisyah dan juga guru pengajian. Di guru pengajian itu saya tanya berapa gaji sebulan? Saya gajinya 150.000 per bulan. Ya mama di kampung ya. Apa kewajiban? Saya harus mengajar anak-anak ngaji antara maghrib dan isya 6 kali 1 minggu. Tambah lagi nanti wirid pengajian umum sekali dalam 1 bulan. Saya lihat hidupnya alhamdulillah sehat-sehat saja. Anak-anaknya juga bekerja, dapat belajar dengan baik. Tidak adalah kita juga orang-orang yang aktif Muhammadiyah ini hidupnya juga disia-siakan Allah. Insya Allah tidak. Ini maaf aja saya sebut ini Bu Intan anaknya sudah hampir tamat juga kan di sekolah. Sudah berapa tahun Bu Intan? Mungkin juga Bu Rusda. Itu juga ada Mbak Ida, Alimi. Banyak sekali orang-orang di Muhammadiyah. Ada Kurdi, ada Sujai. Mereka seperti juga Jumari. Sudah puluhan tahun di Muhammadiyah. Tapi rasa-rasanya tidak juga ada yang sampai jatuh miskin, itu tidak gitu. Karena gara-gara Muhammadiyah Anda jatuh miskin, insya Allah tidak. Jadi inilah yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, bahwa Muhammadiyah itu mudah-mudahan dengan keikhlasan kita, Allah akan memberikan barokah dari rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Yang terakhir, Muhammadiyah itu mengenal konsep kebinekaan. Kita ini sadar betul kita tidak hanya berdiri sendiri. Selain dari kita, dari kelompok Ahlussunnah wal Jamaah itu banyak. Ada NU, ada Persis, ada Al-Wasliyah, ada yang lain-lain. Bahkan juga ada yang menurut kita agak sedikit menyimpang dari kita. Mungkin juga ada yang disebut namanya LDII, ada mungkin juga ada yang disebut kelompok Syiah dan sebagainya. Tapi bagi kita ya sudahlah. Kita tidak menghakimi orang. Bagi kita yang penting kita adalah berdakwah, menyadarkan Muhammadiyah tidak begitu gemar memvonis orang, karena karakter Muhammadiyah adalah berdakwah. Berdakwah itu adalah dengan cara yang baik. Tadi pagi saya katakan mestinya Muhammadiyah sering membaca surah Al-Balad. Kalau Anda ingin memberikan tausiah pada orang, ingatlah
tausiah itu harus bisobri, watawasau bisobri, watawasau bil marhamah. Harus sabar. Dicaci maki orang, layani dengan cara yang baik, bukan membalas caci maki dengan caci maki. Itu bukan cara Muhammadiyah. Muhammadiyah berpegang kepada yang kedua, dakwah dengan kasih sayang. Bukan dengan membenci. Bukan dengan diskriminatif terhadap orang yang tidak sepaham dengan kita. Bukan. Itu bukan karakter Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah tujuannya apa? La tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tidak sama yang baik dengan yang buruk itu tidak sama. Caranya apa? Kamu tolak, kamu ubah jahat menjadi baik. Itu doktrin Muhammadiyah. Bagaimana orang yang selama ini jahat, murid yang selama ini bandel di tangan Ibu Intan, di tangan guru-guru, para guru-guru kita, di tangan Pak Dedi, menjadi orang baik. Nah, itu Muhammadiyah. Sehingga orang yang selama ini memusuhi kalian, malah menjadi orang baik, menjadi bersahabat dengan kalian. Jangan sebaliknya, karena dakwah makin banyak musuh kita. Yang dulu teman, sekarang karena dakwah malah menjadi lawan kita. Padahal sama-sama berusaha ingin mencari surga juga. Karena itulah Muhammadiyah menempatkan diri sebagai orang yang terbuka, toleran terhadap sesama kita muslim. Terhadap saudara-saudara kita yang non-muslim, Muhammadiyah itu berprinsip lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Mari kita saling menghormati. Inilah Pak, prinsip-prinsip yang ingin saya sampaikan. Hampir 1 jam ya. Terima kasih ini semuanya. Itu menurut refleksi yang saya pahami selama ini. Jika benar yang saya sebutkan ini, semoga menjadi bagian dari upaya kita untuk bagaimana implementasi doktrin Muhammadiyah dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai masyarakat yang berkemajuan. Semoga Bapak-bapak, Ibu-ibu, hal ini jihad akan kita bawa sampai mati. Dengan syahadat aktif kita berjihad. Dengan berjihad jangan jalan sendiri-sendiri. Mari kita koordinasi dalam bingkai Muhammadiyah dan Aisyah. Sehingga kita mencapai ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada pengawasan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen, sehingga kita bisa mencapai hasil yang lebih optimal. Sekali lagi, Muhammadiyah itu adalah organisasi berbadan hukum. Dengan kekuatan dia sebagai badan hukum dan prinsip-prinsip yang diatur dalam anggaran dasar, maka insya Allah Muhammadiyah akan tetap kokoh menuju kepada sebuah masyarakat yang di dalam Quran dikatakan syajaratan thayyibah. Dimanapun kita semoga menjadi pohon yang selalu memberikan manfaat bagi lingkungan di mana pohon itu berada. Demikian, terima kasih. Wabillahil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Jatullah Salim. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Selanjutnya adalah tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ayo silakan kalau ada yang bertanya. Mungkin saya nanti Pak Buang kalau bisa kita menjawab berdua, Pak. Ya, silakan. Ayo. Ada ibu-ibu, bapak yang mau mengajukan pertanyaan atau penjelasan lebih lanjut dari yang saya sampaikan?
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf kalau seandainya tanya di luar materi yang tadi, bisa nggak secara umum gitu? Karena pertanyaan ini mengganjal berbulan-bulan di hati kami, Pak Ustadz. Ya, silakan kita bisa jawab, Pak. Jangan yang berat-berat, Pak Taufik. Enggak, Pak. Umum aja gini, Pak. Saya itu sesuai dengan kemarin yang di Sekolah SD Muhammadiyah 41 bahwa tentang bagaimana bermuhammadiyah itu harus berwatak Muhammadiyah, katakanlah dengar azan langsung gitu. Itu beberapa bulan itu saya agak ada ganjalan gini. Jadi kalau kita dalam suatu perjalanan gitu di mall atau mungkin di rest area tol gitu, waktu keadaan pas tepat waktu sholat kita sholat, Pak. Tapi di musola itu kadang nggak ada jamaah. Kita tungguin sampai kita sholat sunnah sama sebagainya, hampir 15 menit nggak ada jamaah, Pak. Tapi kalau kita keluar, bisa berjamaah tapi nggak tepat waktu. Jadi pertanyaan yang sering muncul kalau saya di mall kadang-kadang gitu, kita mau sholat waktu, tepat waktu tapi nggak ada jamaah, atau lebih baik kita undur tapi nanti di mana di rumah bisa jamaah sama keluarga. Itu sebaiknya gimana, Pak? Tepat waktu, tapi nggak ada jamaah gitu. Tapi diundur, tapi nanti bisa berjamaah. Terima kasih, itu yang menjanggal di perasaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pilihan keduanya itu, Pak, menurut saya itu benar, Pak. Karena masing-masing berdasarkan hadis Nabi. Mari saya bacakan, Pak. Sekarang pilihan Pak Taufik atau kita semua, saya berusaha untuk sholat di awal waktu. Nah, kepada Rasulullah ditanyakan, su'ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ayyul amal ahabbu ilallah. Ditanyakan pada Rasul, apakah amal yang paling disukai oleh Allah? Nabi menjawab apa? As-sholatu fi awwali waqtiha. Mengerjakan sholat di awal waktu. Summa ayu, apalagi setelah itu ya Rasulullah? Nabi menjawab birrul walidain, berbakti pada orang tua. Tanya lagi, summa ayu, apalagi ya Rasulullah? Nabi baru menjawab al jihadu fi sabilillah. Yang kita kaji tadi itu jihad sabilillah. Jadi mengusahakan sholat di awal waktu itu adalah termasuk dari bahagian mahabbatullah kita dalam wujud yang nyata. Karena amal di awal sholat itulah amal nomor 1. Rankingnya yang paling dicintai oleh Allah dan Rasul. Jangan dikalahkan dia oleh yang lain. Kalau bisa. Sekarang ada keinginan kita daripada saya sholat sendiri kan lebih baik saya berjamaah. Berjamaahnya dengan siapa? Dengan jamaah yang lebih besar. Itu Rasulullah juga katakan. Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fazi bisab'in wa ishrina darajah. Mengerjakan sholat berjamaah lebih baik dibanding sholat sendirian sebanyak 27 kali derajat. 27 kali lipat keuntungannya, pahalanya. Jadi kalau memang di rumah sudah menunggu jamaah agak 5-7 orang, ya sudahlah, saya lebih baik sholat di rumah, boleh saja. Tapi perlu dipikirkan, Pak, kalau Bapak sedang di mall, rumah jauh dari mall, kita harus pulang naik kendaraan, apa nyopir sendiri, mobil sendiri atau mobil taksi, mobil umum dan sebagainya, perhatikan. Adakah kemungkinan kita nanti terjebak dalam kemacetan lalu lintas? Seperti sekarang ini macet karena banjir. Itu perhatikan. Akan lebih baik kita mencari yang pertama. Yang penting saya harus sholat dulu di awal waktu. Itu bisa, Pak. Jadi kedua pilihan itu menurut saya baik. Silakan mana yang akan kita pilih. Kalau saya, Pak, saya lebih mengutamakan sholat di awal waktu. Walaupun berjamaah itu pahalanya juga besar, yaitu 27 kali lipat. Makasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ya. Jadi lebih baik sendiri walaupun daripada nanti kita dengan apa yang di depan kita nggak tahu ya, apa kejebak, apa-apa gitu. Lebih baik walaupun sendiri. Ya. Oke, makasih.
terima kasih kepada Bapak Dafulang atas penjelasannya. Siapa lagi? Selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 39 yaitu Ibu Juleha Intan, MPD, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ida. Ini karena waktu sudah pukul 10:30, mungkin patah kata saya sampaikan. Yang terhormat Ustadz Jabrullah, Bapak Buang, serta rekan-rekan, Bapak Ibu Guru, Ibu Aisyah yang senantiasa memberikan support pada kita bersama. Alhamdulillah hari ini kita pengajian 1 bulan sekali yang dilaksanakan oleh Himpunan Ranting Muhammadiyah Kayu Putih yang diprakarsai oleh bagian Dikdasmen. Alhamdulillah kita sudah dapat masukan mengenai tentang Muhammadiyah yang berkemajuan khusus. Tadi berkenaan dengan Ustadz menjelaskan mengenai panjang jalan. Ya, ini terbukti dengan kita hanya badan hukum, khususnya di sekolah-sekolah Muhammadiyah, kaum itu harus mempunyai SK dan surat izin berusaha. Nah, alhamdulillah untuk SD, SMP dan maupun TK, kita ini di Kayu Putih sudah selesai semuanya, karena di sekolah-sekolah lain masih banyak juga yang belum selesai. Nah, inilah mungkin Muhammadiyah yang dikatakan melintasi gerak zaman sepanjang masa. Insya Allah kita akan terus ikuti peraturan yang ada, yang tentunya tidak akan mengurangi rasa kenegaraan kita, kemuhammadiyahan kita. Nah, mungkin pada siang hari ini, alhamdulillah pengajian berjalan lancar, khususnya sebagai pelaksana adalah di sebagai petugas SMP Muhammadiyah 39, yaitu Bu Ida sebagai MC. Terima kasih Pak Guru yang membawakan bacakan kalam ilahi, dan Bapak Ibu Guru serta rekan-rekan serta pengurus kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bulan berikutnya kita akan terus pengajian secara rutin, saling mengingatkan, karena tidak terasa sebulan sudah kita baru ketemu lagi, walaupun lewat apabila ada kekeliruan atau kehilafan. Nun wal qalami wa masturun albiru manitaqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup ada usulan, Pak. Ya. Ada usulan. Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup, saya mau ada usulan, Pak. Selama ini saya sudah 36 tahun di Muhammadiyah. Ada beberapa yang mengganjal, yaitu tentang mengenai cara-cara ibadah atau cara-cara praktek sholat, bacaan-bacaannya gitu. Saya usulkan bagaimana di tiap-tiap unit itu dari pihak pengurus mengadakan macam tes praktek atau pembelajaran langsung praktek. Seperti sampai saat ini aja saya perhatikan wudhu minimalnya yaitu ada yang sampai ke kepala itu ada yang masih 3 kali, kuping masih ada 3 kali. Coba barangkali saya mengusulkan dari Muhammadiyah baik khusus atau siapa saja yang berinian Muhammadiyah, coba tiap-tiap unit adakan tes praktek sholat sama sholat gitu. Juga wudhu itu kan ibadah yang sebelum sholat itu dilaksanakan. Apabila wudhunya
sesuai dengan aturan, maka sholatnya juga tidak sah. Itu yang pertama. Yang kedua, usulan saya, ketika kita mengadakan rapat Zoom ini, dimohon videonya itu semua tetap berjalan. Jangan sampai ada videonya itu ditutup, sehingga kalau ditutup videonya itu bisa bebas kemana-mana, bahkan mungkin dia tidak mengikuti. Barangkali itu aja usulan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja untuk wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab, Pak. Terima kasih, Pak. Oh, ini kenapa nih? Ada yang dimatiin itu ya? Jadi mana nih? Kok suara saya diikuti? Terus Pak, terus aja. Suara Ustadz kedengeran. Terus lanjut Pak. Dengar. Terus lanjut Pak. Tapi saya suaranya. Jadi begini, caranya kita menyatukan. Mohon kiranya Pak Buang, kita dengarkan lagi-lagi himpunan putusan tarjih. Ini penting sekali untuk menyatukan caranya kita beribadah yang setelah dikaji oleh Muhammadiyah itu adalah tata cara ibadah yang berdasarkan hadis yang sahih atau hadis yang makbulah gitu. Jadi kalau ini kita terapkan, insya Allah tidak terjadi beda lagi satu dengan yang lain. Dan memang ini harus ada diperiksa dulu ya, terutama imam. Imam harus baca ini nih. Supaya nanti caranya dia sholat, cara baca Quran jangan berbeda dengan yang lain. Di sini sudah lengkap. Tentu saja harus ada penjelasan gitu ya. Jadi kalau nanti mengenai ibadah perlu ada sebuah pelatihan, saya kira itu saya setuju aja Pak. Agar nanti benar-benar kita beribadah itu menurut tuntunan yang telah diberikan oleh Muhammadiyah. Sekali lagi saya tidak mengatakan ibadah karena Muhammadiyah, bukan ya. Menurut kita Muhammadiyah itu menetapkan tata cara ibadah bersama, bukan orang seorang. Jadi keahliannya dari segi macam-macam didiskusikan sehingga lahirnya sebuah tuntunan beribadah sejak tahun 1927 sampai sekarang alhamdulillah sudah berlangsung hampir 100 tahun, itu sudah baik, paling tidak sudah mendasarkan kepada apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Tapi sekali lagi kita tidak mengatakan cara yang dilakukan orang lain salah, itu kan namanya ijtihad ya. Muhammadiyah di situ letak toleransi. Kita beribadah menurut tuntunan yang ada, tetapi nanti kalau terdapat perbedaan kita terangkan di mana letak bedanya. Demikian. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu semua atas perhatiannya. Mari kita tutup acara ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Baik, tulis absen dulu tuh di chat, ada absennya ditulis dulu. Sesi foto bersama dulu kali ya Bu. Oh foto. Oh iya gimana? Untuk dokumentasi mohon maaf. Foto bersama. Silakan dibuka kameranya Bapak Ibu. Ini fotonya dari akan ada 3 ya. Jadi yang pertama dulu, baru yang kedua, baru yang ketiga. Jadi supaya urut ya. Mohon untuk yang pertama silakan dibuka kameranya untuk dilakukan sesi foto bersama. Mohon izin. Oke. Pak Dani belum ya? Sama Bu Nisa belum. Pak Nova action. Oke. Kita mulai ya Bapak Ibu. Tadi biasa sekarang. Oke. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya
untuk room kedua. Untuk room kedua, ya. Pak Jumari belum nih, Pak Jumari. Mohon maaf. Oke. Sudah. Oke. Mohon izin Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya yang terakhir. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya room ketiga. Di room ketiga, mohon maaf. Mohon izin. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, sudah selesai. Terima kasih semuanya. Absennya tutup ya. Terus daftar hadir dulu. Jangan ditutup dulu. Nah, ini. Ya, Bu. Ya. Assalamualaikum. Izin. Absennya di mana, Bu? Kolom chat, Bu. Di chat, Di kolom chat. Di kolom chat diisi dulu daftar hadirnya. Ready. Kolom chat. Chat. Ya, silakan diisi daftar hadirnya. Gimana? Ya. Daftar hadirnya masuk ke link ya? Ya. Gitu ya. Lihat di chat, diklik. Itu bukan? Iya, di link. Gimana sih? Anak isinya. Oh iya, masuk ke ini, ke link dulu, isi. Iya. Klik linknya dulu ya. Iya. Ya. Baik, terima kasih Bu Intan. Jazakallah khairan. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.